Sobat Rumah 21, kembali lagi dalam channel Rumah 21 bersama saya Resa. Kali ini di segmen Gelamor, Gelar Mortgage bersama Bro DY. Salam properti. Halo Bro, apa kabar Bro? Sehat. Bagaimana nih Bro awal tahun 2021-nya? 2021 harusnya lebih baik lah dari 2020 lah, ya kan? Optimis ya Bro ya? Optimis. Harus optimis ya. Nah ngomong-ngomong, kalau kita kan optimis nih Bro, tapi ngomong-ngomong penjualan properti, katanya turun ya 60%? Ya, ada rumor properti turun 60%. Sebenarnya itu ada benernya juga gitu loh. Jadi 60% itu lebih dipicu oleh penurunan di rumah tipe besar ya. Rumah tipe besar itu turunnya sudah di angka 60%. Kalau salah tahun lalu tuh memprediksi sebenarnya penurunan penjualan properti itu di kisaran 30 sampai 40% ya. Jadi memang yang paling berat penurunannya ada di tipe besar, itu turunnya bisa sampai 60%. Tapi jangan lupa segmen first buyer and user, yaitu tipe kecil ya. Tipe kecil itu dikategorikan rumah tipe 36 ke bawah lah, ya tipe 36an gitu. Penurunannya ini dicatatkan di survei Bank Indonesia itu turunnya ada di angka sebentar 24,99%, hampir 25% ya. Jadi tipe besar turun 60%, tipe kecilnya itu turun sekitar 25% lah kalau dibulatkan. Nah, tipe menengah itu turunnya 29,28%. Average sebenarnya nggak ekstrim 60% sih, ya sekitar 30,9% penurunan penjualan properti as of Q3 2020. Gitu, Reza. Iya. Nah, di saat pandemi ini kan bank juga hati-hati dalam menyalurkan kreditnya, Bro. Jadi si pembeli juga kalau misalnya ingin melakukan pembelian dengan cara KPR, kan itu sulit mengajukannya. Ya, terkenal sekarang banyak developer komplain, orang komplain, susah nih sekarang. Iya. Apakah itu salah satu penyebab penurunannya? Kambing hitamnya corona. Iya, kambing hitamnya corona. Ya, saya nggak bisa ini, saya cuma pakai indikator aja ya. Memang kalau kita lihat indikator itu porsi pembiayaan KPR di dalam penjualan rumah itu, kalau di sini kita perhatikan porsinya itu menurun ya. Kalau Q2 compare Q3 itu turun. Q2 itu porsi penjualan properti itu via KPR itu masih 78,4%. Nah, di Q3 2020 itu sudah turun di 76,02%. Ya, artinya yang naik adalah pembelian secara cash. Ya, itu yang naik gitu. Iya. Betul. Berarti gimana nih Bro, prediksi tahun ini gimana kira-kira penjualannya? Ya. Nah, kalau kita lihat penurunan KPR itu sebenarnya ada dua penyebabnya. Satu, memang sebelum pandemi ada beberapa bank yang mengalami pertumbuhannya itu melambat. Ya, kemudian ada bank yang melambat, tetap tumbuh tapi melambat setelah pandemi. Nah, ini dua hal inilah yang menyebabkan pembiayaan KPR tahun lalu turun. Nah, at least itu juga akan mempengaruhi penjualan properti. Nah, kita bagi dua. Yang satu adalah bank-bank yang memang sebelum pandemi pun sudah mulai melakukan penurunan. Ini saya coba lihat, satu adalah BCA yang paling mengalami penurunan yang paling banyak. Itu tahun lalu dia KPR-nya negatif growth 3,7% ya. Kemudian Mandiri turun 1,6% ya kan, terus kemudian PTN ya non subsidi turun minus 0,88 ya. Secara total mungkin masih tumbuh, tapi secara non subsidinya dia minus, subsidinya dia masih growth. Nah, bank-bank PTN sama Mandiri itu setahu saya tahun lalu sebelum COVID itu sudah melambat pertumbuhannya karena dua bank ini mengalami problem di quality ya.
BTN itu NPL-nya di atas 4%, ya, Mandiri di atas 3%. Nah, jadi dia pelambatan memang tahun lalu masih positif, tapi tahun 2020 dia negatif. Kalau BCA lebih bukan karena quality, karena dia fokus di segmen atas yang tipe besar tadi. Dia tahun 2020 mengalami penurunan yang paling dalam, ya, 3,7%. Salah satu penyebabnya mungkin banyak orang yang melakukan pelunasan dipercepat, ya, karena mayoritas segmen atas itu adalah bukan employee, ya, dia biasanya self employee, ya, self employee itu rentan untuk kalau fixnya sudah habis, dia floating, nganggap bunganya mahal, dia akan dilunasi, ya kan, seperti itu yang ada 3 bank yang sebelum pandemi pun melambat. Nah, kemudian setelah pandemi beberapa bank seperti Niaga, BRI, BNI melambat, tapi masih growth-nya positif di atas 5%, gitu. Jadi kalau ditanya prediksinya berapa? Ya, prediksinya menurut saya kalau 3 bank besar tadi yang notabene BCA, BTN, Mandiri itu punya market share hampir 60%, ya, 62%-an gitu, kita anggap zero growth lah. Dia nggak bertumbuh lah 2021. Bank-bank lain yang 40% kita anggap tumbuh, karena tahun lalu masa tumbuh di atas 5%, kita average, kita anggaplah the worst scenario masih tumbuh di atas 5%. Ekspektasi saya sih prediksi 2021 ini mortgage atau KPR masih tumbuh di atas 3%. Seperti itu. Jadi begitu sobat, Bro Joko masih optimis prediksi tumbuh 3% di 2021. Nah, untuk penjualan sendiri di 2020 itu penurunan itu ternyata di segmen atas, karena first buyer itu fokusnya ke segmen bawah, ya Bro, ya. Terus dari sisi pembiayaan penurunannya lebih dipicu oleh menurunnya porsi KPR. Jadi pembelian secara cashnya masih naik. Tapi mungkin kita perlu kirim pesan ke Sobat Rumah 21. Silakan kalau mau ajukan pertanyaan, mau komen, atau mau request kira-kira topik apa yang bisa dibahas di channel ini, bisa, jangan lupa kirim komennya. Nanti kita akan catat untuk kita bahas di sesi berikutnya. Untuk menambah edukasi Rumah 21 segmen Glamor ini. Baiklah sobat, segitu dulu segmen ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam properti.